Halo lagi Mitra TU Center. Ini seksi kedua saya dengan Uni, Ibu Yamelia dari Sekjen IKM. Nah, sekarang saya mau explore. Saya selalu bilang kemana-mana, dagang belajarlah sama orang Minang. Nah, itu karena satu-satunya, saya pikir satu-satunya ini yang bisa pinter dagang lah gitu, nggak diragukan lagi. Nah, mungkin kira-kira apa tuh Uni yang menyebabkan kita nih? Mungkin yang juga menarik kan Padang kan Minang kan ini ya matriarkat ya. Iya, Nah, matriarkat. itu gimana tuh dampaknya? Kenapa? Apakah itu menjadi salah satu faktor jadi jago jago dagang atau bundo kanduang ya? Bundo Kanduang. Nah, itu Jadi gimana tuh? sebenarnya kan sebutan Bundo Kanduang itu tidak ke semua perempuan Minang kan. Oh, Jadi bukan. bukan. Jadi memang kita kan garis keturunan Minang itu adalah matriarkat. Jadi ibu, garis keturunan ibu. Jadi kalau keturunan ibu. Tapi kenapa pintar dagang? Sebenarnya dagang itu kita dari kecil itu kan dididik Minang itu kan mesti ada jujur, ya kan jujur. Kita kan dari kecil diajarkan agama kan gitu. Nah, sebenarnya laki-laki itu kan yang perempuan tuh di rumah sebenarnya. Nah, tapi perempuan itu dulu ya, kalau ibu itu perempuan Minang itu sebelum menikah tuh wajib harus bisa masak. Sebelum menikah itu harus bisa masak. Jadi dari kecil gitu itu udah diajarkan mandiri. Harus bisa membersihkan rumah. Apa tanggung jawab saya perempuan 3. Jadi masing-masing itu punya tugas masing-masing. Ada yang masak, ada yang bersihin rumah, ada yang ini. Terus kenapa perempuan Minang itu dulu di rumah itu pasti ada mesin jahit. Oh, Iya oh kan? ya? Jadi saya dari kecil dulu baju itu pasti dijahitin sama ibu kan gitu. Artinya orang Minang itu udah panjang mikirnya, dia nggak mesti Mandiri jadi kali ya? harus mandiri, Semuanya semua berjalan. harus, apalagi perempuan ya, perempuan itu kan makanya istilahnya perempuan itu mesti di dapur kan gitu, mesti masak, jadi harus melayani suami dan sebagainya. Artinya pendidikan kalau laki-laki itu mesti di surau, dulu itu kan mesti belajar ngaji, belajar silat gitu. Makanya setelah mereka penuh dengan agamanya, mereka sekolah kan, mau sekolah mau apa pasti boleh keluar atau mereka merantau. Nah, ya bagi yang mampu dia sekolah, dia kuliah, dia pasti keluar dari ranah Minang lah, dari Padang. Ada yang sekolah Padang tapi kerja pasti ke Jakarta karena kesempatan kerja mungkin ruangan lingkup kerja kan mungkin kecil ya di Sumatera Barat, akhirnya ya merantau. Nah, perempuan Minang itu fight itu apa, kemandirian itu memang diajarkan dari kecil. Kita tuh tidak dimanja karena memang kesamaan. Nah, laki-laki dan perempuan itu membantu pekerjaan baik suami dan rumah tangganya dan ibu gitu. Nah, peran ibu. Nah, kembali lagi ke Bundo Kanduang. Sebutan Bundo Kanduang itu kan yang dituakan di rumah gadang kan gitu. Jadi tidak semua perempuan bisa. Jadi Bundo Kanduang itu adalah yang didulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Orang yang memang mampu, punya ilmu yang melebihi dari yang lain, dia bisa mengayomi siapapun gitu. Itu yang disebut Bundo Kanduang. Tapi kalau perempuan Minang tidak bisa dipanggil semua Bundo Kanduang gitu. Itu kalau sebutan. Nah, untuk kemandirian itu makanya di Minang itu kan terkenal dengan bordirannya, sulamannya dari dulu. Itu kan dari dulu banget kan. Dan hasilnya sekarang kan banyak sekali kan yang sudah merambat kemana-mana. Jadi pepatah orang Minang itu sebenarnya taimpi ndak diateh takurang di luar taimpi ndak diateh. Sebenarnya itu bukan Itu apa tuh artinya artinya? itu bukan jelek, tapi selalu diplesetin itu kalau orang bercanda itu alah itu taimpi ndak diateh takurang ndak di luar kan gitu kan. Seolah-olah gali ya gitu, cerdik gitu apa. Cerdik ya. Kan itu kan Sebenarnya kalau terjemahan kan terjepit tidak mau di bawah.
terjepit maunya di atas. Ya. Terkurung maunya di luar. Artinya sesulit apapun orang Minang itu, dia pasti pengen keluar. Pasti bisa. Itu makanya jago. Jadi terus susah apapun dia pasti bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya arti taimpi ndak di ateh tak kurang ndak di luar itu, orang Minang dulu mengeluarkan petitih itu, nenek mama kita itu pasti artinya benar gitu loh, bukan jelek, positif. Ya. Cuman sekarang sering diplesetkan, nang kalama de inyo gitu. Jadi banyak sekali, makanya kan orang bilang orang Minang tuh Yahudinya Indonesia gitu kan. Kalau saya setuju, karena apa gitu kan? Tidak gampang. Saya 20 tahun mengurus orang Minang. Di Banten itu udah 20 tahun kan. Orang sampai bilang, kok nggak kapok sih ini, gitu. Kok mau sih ngurusin orang Minang? Saya bilang, saya ada satu cita-cita saya pengen sekali marwah orang Minang itu kembali, gitu. Jadi saya selalu mencintai orang Minang. Jadi organisasi ini buat saya bersilaturahmi. Ya, ada yang suka dan tidak itu biasa. Tapi bagi saya, Minang yang memang dari dulu saya cinta sama Minang. Saya tinggal di Banten, tapi orang semua panggil saya Uni. Di daerah Tangerang saya panggil Bundo. Di Jakarta saya panggil di Bundo. Tapi bagi saya apapun itu, Minang ini mesti apa ya? Bagi saya luar biasa gitu. Banyak hal yang memang nilai-nilai yang saya ambil. Hidup di Banten itu gak gampang gitu. Tapi alhamdulillah ya bagi saya, ya apapun, kamu boleh tinggal di Banten, ini orang tua saya, tapi kamu harus tidak boleh neko-neko, tidak boleh ngapa-ngapain, maksudnya bekerja saja. Jadi ya itu, makanya saya 2016 saya mundur dari pensiun dini. Jadi bukan karena banyak hal lah yang saya nggak. Orang Minang itu kalau dia udah nggak pas di hatinya, ya biar walaupun orang Minang itu kan rugi apa, saya nggak mikirin rugi itu. Tapi bagi saya yang nggak cocok lagi di hati saya, ya saya ya nggak apa-apa gitu. Nyatanya saya fun aja sampai sekarang gitu itu. Walaupun saya pensiun dini, tapi banyak hal yang juga yang saya buat di sana. Karena saya kerja itu kan pengabdian ya. Kalau kita banyak yang nggak cocok lagi, yang kita lihat udah yang banyak yang nggak cocok. Ya itulah orang Minang gitu. Yang saya juga ini, Uni, orang Minang tuh pede ya. Karena katanya ada yang, ya kalau kau kaya, kayolah soran. Itu gimana ya, itu? Oh jadi pandai, gini. Jadi di Minang itu tidak berlaku mau dia kaya, mau dia hebat. Tapi kalau dia tidak punya budi yang luhur, itu nggak dianggap. Nah, mau kaya ya kayalah, gua nggak minta sama lu kan gitu. Jadi nggak minder gitu, itu yang saya perhatikan. Iya, jadi kita mereka pede aja gitu. Cuman ada hal yang memang mungkin yang ini koreksi yang Uni alami, yang nggak boleh sebenarnya kita pakai, menyamaratakan. Kita harus sebagai orang Minang itu harus bisa menempatkan diri juga kepada yang tua. Kita harus yang kato yang ngampe itu, malereng, mendaki, menurun, mendata, ya kan? Kan selalu harus orang Minang tuh harus tahu kato yang ngampe. Nah, kato ngampe itu ya bagaimana kita berbicara kepada yang tua, pada yang muda, yang sejajar sama teman gitu. Kato melereng itu kan harus kita menyampaikan itu tidak langsung, harus melereng itu menyindir ya, supaya dia tahu kiasan gitu. Nah itu yang harus dipegang sama orang Minang. Sampai sekarang Uni lihat itu yang agak kurang ya. Maksudnya mudah-mudahan ini kedepannya ini harus dipegang. Jadi tidak boleh kita ketemu jenderal atau orang yang berpangkat, memang ya gua nggak perlu lu, tapi menghormati orang itu wajib. Itu kadang-kadang disamaratakan. Jadi ketemu walaupun teman dulu dianggap itu masih, padahal itu kan etika ya. Nah itu yang harus kalau waktu saya kecil itu masih berlaku. Jadi ke nenek mama, ke datuk itu masih menghormati, tidak disamakan saja. Jadi tidak boleh mau dari manapun ya, bukan dari Minang, tapi etika kita mau bertemu sama siapapun, berbicara dengan siapapun itu mesti
ada kalau di Jawa nggak hungguh ya. Nah itu yang harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu. Jadi patah Minang itu sebenarnya dibuat itu karena saking kerasnya orang Minang. Oh gitu. Ya, jadi saking kerasnya wataknya makanya muncul mungkin ya pepatah itu supaya dikasih tahu langsung nggak mau, jadi dengan sindiran gitu kan. Makanya orang Minang tuh harus tahu dengan kato yang ampe itu. Jadi dengan yang lebih tua bagaimana kita bicara, dengan yang muda bagaimana, dengan yang sama teman bagaimana. Hal-hal itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau saya juga perhatikan orang Minang itu sangat ini ya dengan masakannya sendiri ya. Iya. Di saya perhatikan di Sumbar tuh restoran-restoran franchise masih tetap laku restoran lokal. Oh iya. Gitu ya. Itu jadi bahkan saya ini teman-teman yang di Jakarta tuh kalau masak berasnya masih impor dari Sumbar, bumbunya dikirim. Itu Iya, karena memang apa ya? Sumbar itu tanah surga sebenarnya. Ranah Minang itu surga ya kalau saya lihat. Kalau saya pribadi saya lihat Minang tuh kok nggak maju, nggak ada investor dan lain sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa lah Minang seperti itu aja. Tapi jalan tol harusnya ada ya, karena memang medan jalan itu sudah tidak memungkinkan karena longsor dan karena tekstur wilayah itu perbukitan itu udah nggak layak. Tapi kalau daerah-daerah yang lain ya mungkin karena alasan tadi kan tanah ulai dan sebagainya. Jadi kalau kita pulang kampung itu memang rasanya masih air mengalir jernih. Terus teman-teman saya selalu bilang kalau saya ajak dulu kan ke Padang itu, aduh nih Minang ini bener-bener ya surga katanya gitu. Bener, karena memang masih alami ya, masih tradisional. Terus walaupun orang Minang tuh banyak yang maju modern, tapi dia tetap kalau pulang ke ranah Minang tuh tetap kembali ke adat istiadatnya. Itu yang memang kita selalu pegang. Jadi kita nggak boleh juga sembrono, nggak boleh juga kita udah modern. Nah banyak juga kan yang memang mengikuti modern, akhirnya kita melupakan asal kita, karena sebenarnya peribahasa Minang itu, apalagi sebagai perempuan Minang itu kan memang mesti menjadi perempuan sesungguhnya. Ya dia memang harus melakukan hal-hal yang memang positif ya, menjadi panutan. Gak gampang kan menjadi perempuan Minang itu, tidak gampang gitu. Jadi banyak juga sekarang kan di sana kalau di Minang itu kan ada bundo kanduang kan, ketua bundo sampai kecamatan gitu. Nah saya berharap ini peran perempuan Minang tuh mesti sekarang tuh mesti dibangkitkan kembali. Dan terakhir nih Uni, saya ini minta nasihat bagaimana supaya TU Center ini yang membina UKM ini bisa semakin ini, atau Uni mau memberi sepatah kata terakhir untuk pemirsa. Oh iya, kepada semua pemirsa ya yang menonton nanti ya, untuk Pak Uut yang memang hari ini kita berdialog ya, berdiskusi tentang Ranah Minang. Apapun dalam kehidupan itu bukan hanya orang Minang sebenarnya, siapapun dari manapun. Karena kalau kita tuh, kalau IKM tuh Minangkabau untuk Indonesia, artinya orang Minang itu adalah bagian dari NKRI, bagian dari semua, dan UMKM itu adalah lumbungnya sebenarnya, pencetak uang dari negara kita ini adalah dari UMKM. Jadi tetap semangat kepada UMKM, dibenahin manajemen keuangannya supaya kalau manajemen keuangannya bagus, itu tentu usahanya pasti maju. Nah, banyak kok pendamping-pendamping sekarang ikut-ikut seminar, dan di YouTube juga banyak, termasuk Nia kan Pak Ud juga memberikan selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap UMKM. UMKM itu mesti tetap memberikan nuansa-nuansa baru ya. Jangan patah semangat. Nah, misal nggak dapat ini usaha ini, mungkin yang lain saya apapun saya kerjakan. Jadi yang termasuk masak tadi kan, jadi
Luar biasa, tadi kita buka puasa dimasakin sama Uni. Waduh, ada belut belut goreng cabai hijau pakai jengkol yang mantap tuh. Gulai kapau, gulai ikan, ya dendeng. Masak sendiri. Masak Luar sendiri biasa. karena memang hobinya masak. Saya paling senang alhamdulillah kalau orang makan masakan saya itu orang senang. Jadi kalau orang Minang yang sudah pernah ke rumah itu pasti makan semua. Jadi saya masakin sendiri. Saya nggak tahu ya, seneng aja kalau orang tuh seneng kalau kita masakin gitu. Jadi ya pesan saya itu, jadi tetap semangat kepada para UMKM, siapa apapun usahanya, kita nggak usah minder. Yang pertama tuh nggak usah minder bahwa Allah itu akan membukakan jalan dari pintu manapun. Yang paling penting utama adalah jujur, konsisten, kejujuran yang paling utama. Jadi dalam berbisnis pun apapun itu jujur. Kalau kita jujur, insya Allah sih selamat dunia akhirat. Amin, amin. Iya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Uni waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat orang-orang Minang yang di rantau. Silakan nanti kita informasikan sekretariatnya nanti supaya bisa daftar ke IKM. Oh iya, udah ada aplikasi Induk Keluarga Minangkabau di Play Store aja, di download ya, daftar di situ. Ya, nanti kita bikinkan ininya, connectionnya nanti. Iya, baik, boleh mau dari manapun, nggak orang Minang pun boleh. Oh boleh, ya. Nanti saya ikutan. Iya, boleh, iya dapat nomor. Jadi anggota kehormatan, boleh. Karena kita tidak membatasi mau siapapun boleh jadi anggota IKM. Siap, begitu. Baik, terima kasih. Ya, terima makasih Pak Ud, makasih.